A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak coba buka surat Fatir. Surat Fatir 35 ayat 6. Surat Fatir 35 ayatnya ayat 6. 356. Dapat? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan. Jadi sekali musuh itu tetap musuh. Apa definisi takwa? Waspada. Jadi kalimat takwa yang sering kita dengar itu adalah kalimat pengingat bahwasanya kita harus tetap waspada karena setan ini dua bentuk, jin dan manusia. Kita tumbang kadang-kadang gara-gara setan berbentuk manusia. Bisa jadi bentuknya tuh teman dekat, orang dekat, siapapun lah yang ada di sekeliling kita bisa jadi setan yang ngajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Dan bisikan-bisikannya sangat halus. Maksiat tuh intinya Bang Kakak ada 3 maksiat. Maksiat badan, maksiat harta, dan maksiat hati. Dan kalau dipresentasekan, kemarin saya ngerenung pas di Mekah, di Madinah gitu. Saya pikir-pikir gitu. Ternyata yang paling besar di antara 3 maksiat itu maksiat hati. Kalau badan ini paling ya 5% lah ya. Misal nih, afwan maaf gitu, bezina gitu. Berapalah kuat orang satu malam tuh bezina? 3 perempuan? 5? 10? Nggak mungkin. Paling cuma maksimal lah misalnya 5 gitu. 5 perempuan. Kalau dia makan babi bisa langsung 1 ekor babi guling dimakan sendiri? Nggak bisa. Maksiat harta. Oke, dia merampok, dia mencuri, nggak bisa multitasking gitu. Ya kan? Nggak bisa kan? Tapi coba kalau hati, bisa nggak di waktu yang sama benci, di waktu yang sama hasad sama orang? Bisa, langsung. Aku tak suka nengok kau ke masjid, aku hasad nengok kau dapat nikmat. Aku dendam sekalian. Aku marah. Maka aku akan cari semua aib-aibmu, dosa-dosamu, kesalahanmu. Dan dengan sangat cepat melupakan semua kebaikanmu. Kenapa Allah ancam kita dengan kalimat innal insana lafi khusrin? Jadi udahlah banyak musuh, rugi. Itulah posisinya manusia itu. Coba diulang. Udahlah banyak musuh, rugi. Lafi itu berarti pasti. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Lalu ada kalimat di akhir tuh, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Al-haqqu yang sudah saya ulang-ulang entah berapa kali ngomong tentang kebenaran ini, beribu-ribu kali. Tawasau bil haq. Karena memang tugas kita hanya sampai di mengingatkan saja.
Apa pentingnya ada di jalur kebenaran Abang Kakak? Nah, mumpung saya ada di sini kan. Surat 5 Al-Maidah ayat 12. Ini favorit. Alhamdulillah saya habis dipecat Ustadz, tapi alhamdulillah saya kembali mengurusi masjid di umur 25 tahun ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah tanpa bermaksud kepada Allah. Tetap prasangka baik, yang lain boleh hilang, sangka baik sama Allah tidak boleh hilang. Lihat, ayat surat kelima, pindah kita. Ayat 12, ini jadi pengantar nanti Bang Jimmy yang akan melanjutkannya. Random tidak tuh? Boleh nanti tanya sama wakil pengasuhnya Bang. Wakil pengasuh Abang kan cerdas luar biasa tuh. Sudah ikut class manager. Apa? Class manager. What class katanya. What class. Jadi dunia yang saling class gitu ya. Ayo. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum isnai asyara naqiba. Diutus 12 orang pemimpin di antara mereka. Wa qalallahu inni ma'akum. Jadi waktu kita berpegang teguh sama kebenaran, saya bilang 3K tadi, komitmen kepada kebenaran. Pegang kuat macam bara api. Nggak mau riba, nggak mau beli barang kecuali uangnya cash. Saya nggak mau ngutang lagi. Letih sudah, jerak sama riba. Ada yang kayak gitu? Tapi ini 20 juta, nggak mau riba, 150 juta. Coba saya sholat lo bentar ya, kata dia. Tiga K, komitmen kepada kebenaran. Apa? Inni ma'akum, aku bersama kalian. Allah bersamai orang-orang ini, Allah hadir bersamanya. La in aqamtumus sholata. Itu kenapa antum di sini dia absen sholatnya, dipaksa. Dulu istilah di Gontor ada tauqi jidar. Suka tak suka, mau tak mau. Kita sudah menghadapi berbagai macam ujian hidup. Apalah healingnya, apa hiburannya? Bagaimana cara menenangkan hati? Sholat. Waktu sujud itulah kita terasa, oh ya Allah, kecil aku. Waktu sujud itulah kita terasa, iya inilah hiburannya gitu. Kayak kita yang Baitul Mal nih, tiap hari nengok angka Excel. Bang Banjir nengok surat. Tiap hari nengok surat keluar, surat masuk, duit keluar tak ada. Malah surat keluar ya, terus ya Bang. Sekali-sekali lah duit masuk ya. Terus healingnya di mana? Hiburannya di mana? Gimana cara menenangkan otak pikiran itu? Baca Quran. Gimana supaya nengok duit miliaran ndak silau? Baca Quran. Lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata. Oh, ternyata bukan cuma ngajak orang berzakat, kita pun harus bayar zakat. Bukan cuma jadi pemakmur masjid, tapi kita juga harus ikut dan hadir, ada di saf terdepan mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk ini. Supaya Allah sama kita. La in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata. La in itu menunjukkan kalau bisa terkabul, bisa enggak. Bisa hadir, bisa check out Allahnya. La in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum, engkau membantu mereka. Siapa Bang Kakak? Orang-orang yang berjuang membesarkan nama Allah dan Rasulnya dibantu, kita fasilitasi. Itu kenapa saya bilang saya mau ambil bagian dan ngajak Abang Kakak, ayo kita support orang-orang yang besarkan agama Allah di pelosok-pelosok. Perjuangan kita tidak ada apa-apanya Bang Kakak. Benar-benar tidak ada apa-apanya. Saya ngerasa betul, saya masih nyaman sekali fight di jalan Allah ini. Jalan yang saya tempuh ini tidak sesusah orang-orang yang harus dibawakan parang, ada yang kena sumpit, ada yang dikasih makanan ternyata dalamnya ada racun. Tuh ustaz-ustaz di pedalaman kan.
Yang Ustadz siapa dulu? Zul, Sintang. Turseno. Itu kena racun. Dibayarnya pakai kacang panjang. Mohon maaf dulu sebelum kita bedah rumahnya, itu kayak apa ya? Kayak orang bilang WC. Karena seng yang harusnya untuk atap dijadikan dinding. Betapa panasnya rumah tuh. Di tengah-tengah kebun gitu ya. Saya nengok pertama kali, ya Allah begini caranya. Nah, itu cerita-cerita dan hamba Allah istimewa yang kayak gitu-gitu tuh Bang Kakak. Bukan cuma di Pontianak, Kuburaya, seluruh Indonesia ada. Dan sudah berkali-kali saya sampaikan, saya sudah sering ceritakan tentang hamba Allah istimewa ini, respon orang tuh biasa aja. Tapi kalau cerita anak yatim, wah. Jadi la in aqamtumus sholata, coba diulang. Wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Coba lihat kalimatnya qardul hasan. Ini sindiran sarkas kalau saya lah baca. Masa iya sih Allah pinjam sama kita tuh, aneh banget loh. Kalau misal ya Zul pinjam ke saya, ya itu wajar, anak ke ayah gitu. Ya kan? Bang Bajir misalnya, tiba-tiba lagi Zoom, SPP belum bayar, misal gitu. Misal. Itu kan contoh, kan enggak terjadi, misal aja namanya, misal perumpamaan, lain lah gitu kalau terjadi. Terus wajar, ya wajar anak sama ayah. Ini yang lebih kaya, yang maha kaya minjam sama yang miskin. Seolah-olah pengen ngasih tahu, duit kau tuh bukan untuk aku, untuk kau lagi. Aku pinjam sebentar ya, berpindah dari saldo rekeningmu, pindah sebentar, nanti ku balikkan lagi. Jauh lebih banyak kata Allah. Value-nya, nilainya jauh lebih tinggi. Selama ini kita bahagia nerima. Salah Bang Aka. Justru bahagialah kalau kita bisa memberi. Karena di mata Allah jauh lebih tinggi. Jadi kalau yang nerima itu cuma dapat satu bahasanya. Yang memberi itu unlimited, tak terbatas. Bighairi hisab, suka-suka Allah. Nah, siapa yang berhak nerima? Kita pilih orang-orangnya Bang Kakak. Saya terus terang lagi mengkampanyekan ini, karena baru jalan 4 tahun. Infak beras dengan izin Allah sudah 12 tahun. Kalaupun misalnya saya lupa atau tidak nyampaikan, sudah ada tim Baitul Mal yang sudah kenceng nyampaikan. Tapi tukang gali kubur, pemandik jenazah, ini harus sering-sering diulang, mumpung saya ada di sini. Karena besok saya sudah berangkat lagi. Aqradtumullaha qardan hasanan, apa kata Allah? La ukaffiranna ankum sayyiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayat ini hanya untuk yang percaya sama Allah aja. Yang percaya sama Allah berapa orang? Oh, masih ada. Alhamdulillah. Masih ada yang percaya sama Allah ya? Siapa yang masih percaya janji Allah di Quran itu benar? Oke. Berarti kita selama ini jaga sholat, STW, kemudian bayar zakat, dan ngajak orang berzakat, nolong agama Allah, mensyiarkan agama Allah, bagaimana cara berdagang yang benar. Kemarin tadi malam saya ngobrol kan, sama Haidir, sama Ustaz Adam. Kita pinjamkan tenaga kita, waktu kita untuk besarkan agama Allah. Bagaimana memulai bisnis yang benar, bagaimana ngelola Baitul Mal yang benar. Bagaimana mengenalkan orang tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah. Yang benar. Karena kalau ngomong, aku akan ampunkan semua dosa-dosanya, aku akan masukkan surga, dia tak percaya surga. Jangankan surga, Allah ajak dia tak percaya. Kalau yang paham bahasa Arab, begitu ngelihat la ukaffiranna, la-nya lam takkid, nun tasydid di belakangnya lam takkid, 2 kali, jadi kayak kuadrat gitu, pakai combo. Aku pasti kata Allah.
Nah, kalau janjinya bilang kalau kamu tegak sholatnya, kamu tunaikan zakatnya, kamu bantu agama Allah, bantu Rasulnya, pinjamkan kepada Allah, berinfaklah, maksudnya zakat, infak, sedekah, wakaf, mumpung hari Jumat nih, ya kan? Aku pasti akan ampunkan semua dosa-dosamu. Tapi diawali dengan kata-kata kalau. Kalau begini, maka pasti begini. Gitu kira-kira ayatnya, bisa dipahami enggak? Nah, kalau abang kakak lihatnya pakai iman, la raiba fi. Enggak akan ada keraguan, yakin betul. Berarti kalaupun misalnya abang kakak ngerasa sudah sholat, sudah berinfak, tapi kok belum ada pertolongan atau belum nampak, yang salah teori, ya atau kitanya. Nah, nanti dijawab sama Bang Jimmy. Nah, silakan Bang. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Wakil pengasuhnya ketawa ya, nanti dia saya panggil juga nanti bentar lagi ya. Ayo Bang, sini Bang. Langsung lanjutkan. Ya kan? Mantap ayatnya nih. Tinggal call a friend. Wakil pengasuh sini, bantu saya. Kan gitu. Ya. Abang kakak silakan dengarkan. Ini sekarang lagi Allahumma paksain. Semua dipaksa untuk maju. Memang tidak sempurna. Ya, ada yang sempurna. Ayaman juga masih belajar. Makanya kita paksain. Gimana Bang Jimmy jelaskan 5:12 ini? Ayatnya random. Udah baca-baca Al-Kahfi, nebak-nebak Al-Kahfi ternyata. Yang keluar Al-Ma'idah. Begitulah SMK. Saya pamit ya Bang Kakak ya. Mohon doanya ya. Jazakumullah khair. Sehat selalu Bang Kakak. Panjang umur, murah rezeki. Insya Allah kita ketemu lagi lain waktu. Barakallahu fikum. Mau doakan saya, doakan Bunda doakan anak-anak saya 4F, doakan Wawa, mama saya, ibu saya di Lampung, kami semua keluarga besar, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Sekali lagi pamit, makasih banyak Abang Kakak, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar nanti Bang Jimmy. Bismillah. Kalau ini minta tolong sama wakil pengasuh ya, panggil ya wakil pengasuh. Sampai 9:08 lah. Ya, siap. Bersih panas. Bersih panas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, izin ayah bunda abang kakak. Ini baru pertama kali saya di depan gitu ya. Baru pertama kali perdana lah. Biasanya bicaranya di belakang gitu. Belakang masjid. Karena kantornya di belakang masjid gitu. Jadi dapat jadwal dari Yahman gitu ya untuk mengisi SMK. Nah ini apa ya, karena di sini saya juga sebagai santri gitu, santri penerima amanah ya, jadi bukan guru gitu, bukan ustadz juga gitu ya, baru belajar juga, baru 5 tahun di Munzalan gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya, dipertemukan di Munzalan, diperjalankan lah bahasanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebelumnya juga saya tidak ada basic pondok ya, nah, jadi saya betul-betul mondoknya di Munzalan gitu, dari pondok modern, alumni pondok modern Munzalan Ashabul Yamin ya. Nah, sekarang amanahnya di pondok masjid. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi, apa yang Ayahman bilang tadi di surah 5 ayat 12 itu ya tentang feedback ya berarti ya. Kalau saya kaitkan ini adalah bagaimana kita cara membantu agama Allah gitu ya. Nah, maka Allah juga menolong diri kita gitu, seperti itu. Nah, kalau kita mengacu kepada surah kelima ini itu ayat 12 ya. Apa yang telah kita kerjakan di sini sebenarnya ya banyak potensinya gitu. Nah, amanah yang kita lakukan di sini, amal solehnya bejibun kalau bahasa Melayunya itu ya, bejibun banyak sekali gitu. Mau yang di BMI, mau yang di amal pendidikan, mau yang di SKK gitu. Nah, ini sangat banyak potensi sekali, banyak potensi. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Amanah kerja kita di sini ya, sekalian beramal soleh ya. Mau beramal soleh di bidang apapun gitu, ya, bisa berpotensi menghasilkan amal soleh. Kalau kami kebetulan di amal pendidikan gitu, di amal pendidikan itu mungkin banyak yang tidak tahu di Munzalan itu ada amal pendidikan ya.
Ya maksudnya tuh yang mengembangkan sayap dakwahnya itu melalui pendidikan. Nah, kalau di amal pendidikan ini kita ada KBTK, ya, ada SD, ada balai tahfiznya juga gitu. Nah, ini mungkin yang banyak belum diketahui oleh kawan-kawan yang di luar di sana gitu. Mungkin tahunya hanya gerakan infak berasnya gitu ya. Nah, kebetulan juga gitu, kita baru buka juga pendaftaran. Ini masa-masa PPSB juga nih. Masa-masa penerimaan santri baru. Nah, jadi sayang sekali ya kalau kawan-kawan di luar sana itu yang tidak tahu ada unit di Munzalan ini gitu. Bagaimana Munzalan ini mendidik anak-anak ini dari usia dini ya kawan-kawan. Nah, alhamdulillah kita sudah buka 3 cabang gitu ya. Ada di Pontianak, ada 2 cabang ya. Di Pontianak ini ada KBTK Pesantren Anak Soleh Auladul Yamin namanya ya. Kemudian di daerah Saigon juga. Daerah Saigon ada juga di Bali Lestari 1. Nah, kemudian untuk My School yang Munzalan Auladul Yamin School ini tingkat SD. Kebetulan juga sekolahnya ada di gedung LPBM. Nah, LPBM Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid. Nah, kemudian kita juga ada Balai Tahfiz Al-Quran BTQ Indonesia. Nah, saya lupa juga di Sintang juga sudah ada ya, tempatnya Ustadz Zul ya. Nah, insyaallah mudahan di sana juga banyak diketahui oleh orang-orang Sintang ya. Karena sayang sekali gitu. Nilai-nilai yang diajarkan dari sejak dini ini penting sekali gitu untuk anak-anak kita ke depannya. Dengan kondisi dunia yang saat ini gitu ya. Digitalisasi, nonton banyak yang ibaratnya ini banyak berbahaya sekali gitu. Kalau kita tidak membentengi anak kita gitu dari sejak dini ya, makanya ini solusi yang dikeluarkan oleh Munzalan melalui dunia pendidikan. Nah, seperti itu. BTQ juga Balai Tahfiz Al-Quran juga ini bersanad. Sayang sekali kalau kita tidak mengetahui itu gitu ya. Nah, BTQ banyak sekali cabangnya di Ampera ya kan, di Tabrani Ahmad. Jadi kawan-kawan yang tinggal di Tabrani Ahmad silakan di Gang Zuriat ya, nomor 11A. Nah, di sini ada program Hamilul Quran. Maaf ya Ayman, ini agak melenceng sedikit. Saya promosi sekolah dulu. Mumpung masih PPDB gitu ya, masih ada waktu. Ya. Jadi jangan bicara masalah biaya itu, tapi masalah kualitas ini yang paling penting. Bagaimana anak kita ini menjadi seseorang gitu ya baratnya ya. Nah, bagaimana dari sejak dini diajarkan akhlak, diajarkan adab, diajarkan Al-Quran. Sangat jarang sekali kalau TK itu komplit gitu pembelajarannya gitu ya. Bahkan ya makan berdiri aja ditegur sama anak-anak TK itu. Nah, mau dapat di mana ilmu seperti itu gitu kan. La yasrabana gitu kan. Kita makan berdiri ditegur sama anak-anak TK itu nilai yang pembelajaran mahal gitu loh. Ya, masuk WC pakai kaki kanan. Jadi ditegur sama anak TK. Nah, mau cari ilmu di mana seperti itu kalau tidak diajarkan, tidak dapatkan dari TK itu gitu. Nah, makanya dengan adanya Munzalan ini membuka unit pendidikan, ya doakan mudahan bisa mengepakkan sayap dakwah ke luar Pontianak, bahkan ke seluruh dunia gitu. Nah, kenapa harus dari TK, harus dari PAUD? Karena ini ibarat ini tunasnya harus dijaga betul-betul gitu. Nah, nilai-nilai Islam ini harus masuk untuk menghadapi untuk menghadapi dunia yang sangat keras ini gitu. Ya. Karena banyak nih orang-orang yang lunak itu sekarang itu. Kok ngomongnya dunia ini keras gitu kan? Kenapa keras di dunia ini? Sebenarnya bukan dunianya yang keras, tapi kita ini yang lunak gitu. Nah, kalau kita lunak ya dunianya pasti keras. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus keras. Biar apa? Biar dunianya lunak. Ya. Keras kitanya, dunianya lunak. Kalau kitanya lunak artinya dunianya keras. Nah, kapan mau dibina ini, mau dibentuk ini? Ya dari sejak dini gitu. Ya. Kalau udah tua ini susah. Contoh kita bangun subuh ya. Bangun subuh alarmnya mulai dari latihan nih, dari jam 3 misalnya. Alarm dari jam 3 hidup, bangun, matikan alarm. Tidur lagi kan. Nah, kemudian alarm jam 3:30 misalnya. Bangun, kita matikan lagi, tidur lagi. Alarm jam 4 misalnya, hidup lagi alarm, bangun lagi, matikan lagi. Bangun-bangun matahari udah terang. Pas pergi keluar tengok mataharinya dari barat pokoknya kan. Udah kiamat. Nggak sempat subuh bahaya kan.
Nah, ini cobaan untuk orang-orang yang udah usianya udah lumayan ini ya. Jadi saya pun merasakan gitu bahwa saya ini baru belajar di usia 30 ke atas. Karena baru kenal munzalan itu di umur 30-an. Nah, tapi alhamdulillah Allah masih memperjalankan saya ke sini. Ya. Masa ujian saya ini luar biasa juga gitu. Kalau bisa dibilang tuh hijrah ekstrim lah bahasanya seperti itu ya. Nah, saya meninggalkan kerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan harta, apa segala macam. Dulu saya pernah kena badai hijrah ya pada saat itu. Ya. Oh, badai hijrah itu luar biasa. Hanya gara-gara video sekian detik gitu ya. Bahwa riba itu sama dengan berzina dengan ibu kandungmu. Wah, itu mulai wah. Ya. Tidur tak tenang gitu kan. Makan tak enak gitu ya. Pokoknya seperti itu gitu. Nah, dengan bismillah saat itu istri udah mengandung 8 bulan ya, hampir melahirkan anak saya yang paling bungsu itu. Nah, cobaannya luar biasa gitu. Pada saat 3 bulan itu saya udah mulai kacau balau lah seperti itu. Nah, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Pontianak ya. Karena dulu saya pun sekolah di Pontianak itu. Kebetulan saya pun udah lama SMK-nya gitu ya. Nah, sebelum Ustaz Lukman buka SMK ini sebenarnya saya udah SMK duluan. Ya, karena alumni sekolah menengah kejuruan. Nah, dulu saya sekolahnya di Pontianak, dapat kerjaan, menikah, pindah ke Sambas. Karena gelombang hijrah saat itu luar biasa, dapat video sekian detik, akhirnya pindah lagi ke Pontianak. Nah, meninggalkan semuanya, meninggalkan harta segala macam. Ya bismillah. Ya, saya pun tidak tahu dulu mau kerja apa gitu. Ya, karena kita dulu udah sekian tahun, udah lumayan lama gitu. Nah, alhamdulillahnya dulu berjualan dulu Pak. Berjualan di kaki lima, udah saya alami itu. Nah itu luar biasa mentalnya itu ya. Kita dari baratnya di kantoran gitu ya. Tiba-tiba belum dapat apa-apa ya, cari yang halal gitu. Kerjaan tiba jalan. Ya ketemu lagi dengan si A, si B, si C. Kayaknya tuh Allah tuh ngasih ini ya, ngasih tujuan gitu yang jelas gitu. Ketemu si A, si B, ngajar lagi. Ya, ngajarnya dulu di MBS ya. Ada SMP namanya MBS, Munzalan Boarding School. Ya. Nah, ngajar di situ, ngajar komputer. Tak lama ketemulah Ustaz Andika, nah seperti itu ya. Ustaz Andika akhirnya ya bergabung di Masjid Kapal Munzalan. Nah, luar biasa nih skenario Allah itu. Ya kalau kita berani gitu ya. Tapi ingat mungkin kalau kita baca di depan tuh apa yang kau cari gitu kan. Nah, tergantung dari itunya dulu gitu. Nah, kalau niatnya mau apa dulu. Ya alhamdulillah dulu dengan segala keterbatasan tuh cukup sekali gitu. Makan cukup. Padahal anak udah 1 gitu kan. Nah, enggak tahu gitu mau ngapain gitu di Pontianak. Nah, luar biasa gitu gelombang hijrah. Untungnya istri juga mendukung. Nah, walaupun luar biasa ya kita harus meninggalkan segala sesuatu ya. Nah, inilah mungkin wasilah Allah untuk menyelamatkan saya untuk kembali. Ya, kalau bahasanya ininya lagunya tuh kembalilah gitu kan. Nah, maksudnya itu kembali ke Allah gitu. Nah, tapi dengan hal-hal yang tadi enggak semudah itu kawan gitu kan. Nah, kita anggap kemarin wah hijrah lah enak gitu kan. Ya cobaannya luar biasa. Makannya seadanya tapi cukup loh. Nah ini yang saya heran gitu. Kita tidak ada penghasilan tuh ibaratnya ya seadanya gitu. Hari ini ada besok cari lagi. Tapi cukup itu yang membuat saya heran. Nah akhirnya dikembalikan lagi ke sini. Nah ini sangat bersyukur sekali gitu. Akhirnya anak bisa sekolah di sini dua-duanya. Ini kan rezeki yang luar biasa menurut saya gitu. Nah, jadi saya enggak mengisi ini, saya enggak terlalu ini ya. Saya takut gitu, menurut saya itu salah nyebut gitu. Bahkan mau baca ini ya saya takut masih. Nah, ya, tapi alhamdulillah ya di sini belajar ngaji, ya belajar hadis gitu ya. Ya luar biasa gitu. Guru hadisnya nih beliau nih ya, yang mempertemukan saya di Munzalan ini. Belajar bahasa Arab, ini kan luar biasa. Di umur 30-an loh gitu. Nah, saya belajar ngaji juga di umur 30-an. Ya, dulu enggak tahu tajwid. Ya masih alif di atas AA gitu ya. Sekarang Allah alhamdulillah kasih kelebihan sedikit lah gitu, bisa mengajarkan. Jadi menurut saya yang paling indah itu saat mengajarkan ilmu yang kita dapat gitu. Walaupun sedikit. Nah, ya, saya dapat sedikit belajar tajwid, bisa mengajarkan tuh yang menurut saya tuh wah gitu di Munzalan tuh. Ya. Nah, walaupun di sini amanahnya ya kalau saya anggap di sini ya sebenarnya
sama juga sih sebenarnya dengan yang di luar gitu ya. Nah, dikasih amanah sebagai kepala bagian seperti itu. Ya, kerjaannya di bidang IT juga gitu kan. Nah, tapi yang terpenting di sini kawan-kawan betul tadi niat. Ya, niat mungkin kita di sini bekerja butuh apresiasi. Kalau saya dulu di tempat lama itu kerja itu butuhnya apresiasi gitu. Motivasi harus the best nih, harus the best ini, harus the best ini gitu loh. Nanti akhir tahun nih karakter building nih harus dapat the best ini. Motivasinya dulu seperti itu gitu. Tapi di sini saya rasakan berbeda sekali gitu. Ya. Kalau di sini kita enggak perlu enggak perlu pujian. Kalau menurut saya kalau kita seperti itu nanti berbahayanya apa? Nanti niat kita tuh salah gitu. Nah, kerja maunya dilihat orang. Kerja maunya dapat feedback, ya kan? Nah, tapi harus kita ketahui kawan-kawan bahwasanya ya pekerjaan kita, karya kita, usaha kita yang sudah kita lakukan yang tidak diapresiasi, yang tidak dipuji, yang tidak dipedulikan, walaupun sehebat apa karya kita itu bisa jadi itu adalah amal soleh yang diterima. Nah, ini yang saya dapat di jalan tuh. Antum mau kerja sekuat apa pun di sini, ya, mau kerja, mau melakukan apa pun, antum punya ide hebat nih, ya udah nggak perlu feedback dari orang gitu. Nah, bisa jadi itu amal soleh yang Allah terima. Ya, itu guru FL saya, Sasita. Ya, ini tidak kedengaran suara saya. Kalau kedengaran saya ajak ke dalam beliau. Nah, mungkin tuh saya kembali lagi. Apapun yang kita lakukan ya di sini maupun di luar, ya. Antum sehebat apapun, kualitas antum, pengalaman antum yang antum kerjakan ya di Munzalan, jangan harap feedback dari siapapun. Ya kalau bahasa Sulman itu jangan barat dengan manusia lah, baratnya seperti itu. Ya karena apa tadi? Bisa jadi itu amal soleh yang diterima oleh Allah. Nah, ini sebagai catatan penting menurut saya ya, yang juga saya menjadikan sebagai ini saya penguat, pemotivasi diri saya. Nah, ini bedanya saya kerja di luar sama yang di Munzalan seperti itu. Nah, saya rasa itu yang udah jam berapa? Jam 7. Oh iya. Cukup ya, Ustaz ya? Ya, Sandika mau tambahkan mungkin? Oh, enggak. Ya, saya rasa cukup. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf ya karena saya tadi sudah saya bilang saya bukan siapa-siapa, bisa jadi terpelecok kalau bahasa Melayunya. Ya bahasa lidah ini takut keselio gitu, salah sebut gitu. Nah, jadi saya mohon maaf ya. Yang baik-baik pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu pastilah dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf ya. Mari kita tutup majelis ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisa. Oke,